Abang milih yang mana? Barang baru tapi brand lokal Ya, atau barang second tapi branded? ya. Saya barang lokal sih, Alasannya kenapa bang? karena baru juga, terus saya suka juga. Jadi alasannya lebih Ya. milih yang baru ya. Ya, Kalau disuruh pilih, mbaknya milih mana? Milih yang brand lokal tapi baru atau second tapi yang merek branded? Karena nanyanya di saat seperti ini, saya lebih milih yang second branded. Abang pilih yang mana? Barang branded tapi second atau baru tapi brand lokal? Kalau saya pribadi di 2020 saya sempat menjadi salah satu ownernya ini thrift shop. Nah, jadi saya rasa lebih ke barang branded walaupun bekas. Abang lebih milih mana? Brand lokal tapi baru atau branded tapi second? Sama yang seperti dia ngomong tadi, yang tadi. Ya, second. Alasannya kenapa nih bang? Alasannya yang pertama karena emang dari dulu udah sering beli. Dari dulu emang sudah beli. Mungkin faktor besarnya ya karena saya juga pernah jadi owner dari salah satu thrift shop, makanya saya rasa terus yang kedua lebih ke kualitas, kualitas dan tren. Dari kualitas, terus juga pasti prestisnya orang ngeliat buset dah barangnya branded. Padahal kan sebenarnya juga belinya yang second aja. Gitu. DJ Nansuya. Hey, bang her with the text, she's my number one. Rolling on my bed, girl, you can hit the blunt. Nighttime came, I can take you to the prom. No more boy jump, baby, don't leave me alone. Nah, halo Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas. Iya, dengan Mas siapa nih Mas? Mas Ade. Ini Mas? Mas Rizky. Mas Rizky. Mas nih, saya mau nanya nih seputar thrifting nih, karena kan Oh, iya. thrifting ini kan lagi hits, lagi booming dan naik daun nih di Kota Iya. Tarakan ya. Kalau napak tilas di zaman saya tahun 94 97, karena kan saya memang udah apa? Kalau bilang umur udah ketuaan gitu ya. Oh, kelihatannya masih muda Mas. Masih muda ya? Oh, iya. Banyak makan cabai kali ya. Jadi memang tahun 94, 93 itu thrifting atau kata orang Tarakan tuh rombengan cakar itu Iya, lagi rombengan. booming-boomingnya. Iya, Nah, kalau untuk sekarang nih kan era milenial ke atas nih kan beda lagi nih. Iya, Nah, betul. sebenarnya bahasan juga ganti Mas ya? Iya. Sebenarnya thrifting ini apa sih Mas? Saya mau jawab nih. Coba sama si Jun dulu. Mas Dino. Oke. Ya. Sebenarnya thrifting itu sebuah hal Kegiatan. yang kita lakukan untuk menghemat. Nah, lebih spesifikasinya thrifting itu sekarang lebih terkenal menghemat dalam berfashion, dalam berpakaian. Oh, itu simpelnya seperti itu ya. Iya. Kalau Mas Ade mungkin ada jawaban lagi. Nah, thrifting itu kegiatan kita mencari barang-barang branded di pasar-pasar, dari barang-barang dari luar negeri, dari luar negeri. Oh, jadi Nah, sebenarnya thrifting itu barang bekas, maksudnya bekas pakai yang dari ya, luar negeri. dari luar negeri. Oh, gitu ya. Yang brand-brand yang original. Oh, gitu. Nah, sekarang Mas Ade ini udah berapa lama menggeluti apa barang thrifting ini? Siapa mau jawab nih? Mas Ade ya? Ya.
Kalau aku sendiri kayak Mas juga tadi dari SMP sudah main kayak gini, cuma nggak jual, cuma make dulu, beli pasar, masih zaman di pasar dulu di THM yang sampean bilang tadi kan. Yang bilang tuh memang saya sudah main. Tapi untuk usaha bisnisnya itu di tahun 2008. 2008. Iya. Mungkin Masnya sama juga kali. Saya beda. Beda? Saya malah pemain baru di sini. Iya. Saya berkecimpung ke thrifting ini karena efek pandemi pertama. Kok bisa jatuh cinta dengan thrifting? Ini kan banyak nih barang-barang lokal yang lainnya. Kenapa bisa jatuh cinta dengan thrifting? Pertama kaget karena Kagetnya gimana? Didorong gitu ya? Enggak. Ketika kita thrifting itu di pasar, kita pasti nemuin brand-brand yang terkenal, yang harganya lebih murah, lebih terjangkau, dan ada barang-barang unik juga di thrifting. Jadi kalau kita beli itu kayak ibarat beli kucing dalam karung kali ya? Bisa juga gitu ya? Iya. Tapi tiba-tiba dapat barang yang wah gitu ya? Kata-kata anak thrifting itu jackpot. Jackpot, Iya. luar biasa. Nah nih sekarang nih, bedanya apa sih thrifting dan pre-love? Pernah dengar kata-kata pre-love nggak? Pernah. Apa tuh? Mas Ade atau siapa yang mau jawab nih? Coba. Jadi pre-love itu barang yang kita beli terus kita jual kembali, itu namanya barang pre-love. Kalau barang thrifting kita temui barang di pasar atau barang second yang ada di pasar, yang ada di dalam karung, kita beli baru kita jual kembali. Bedanya di situ. Bedanya di situ ya? Oh iya benar-benar. Ini buat Mas Ade, pernah nggak punya barang free love yang harganya sampai 5 jutaan terus dijual kembali gitu karena bosen? Kalau sampai 5 juta enggak sampai, tapi untuk pre-love itu pernah. Waktu awal-awal saya jual thrifting, pertama itu bikin akun barang pribadi dulu diposting. Nanti udah bosen ya? Ada bosen sambil nyari barang-barang di pasar. Awalnya kayak gitu. Oh, kalau Mas juga pernah gitu? Belum pernah ya? Belum pernah. Jadi barang-barang pasar semua. Barang pasar semua. Karena dia dulu enggak pernah punya pakaian, Mas. Iya. Canda. Gini Mas Ade, kalau Mas Ade ini kan udah tergabung, kalian ini tergabung di komunitas? Iya. Oh jadi di Tarakan itu ada komunitas thrifting juga? Namanya Tarakan Thrift Market. Thrift Market. Tarakan Thrift Market. Kalau Mas Ade punya ini apa? Punya dagang juga? Iya, online. Mas juga punya online juga? Iya. Terus tuh kenapa mulai tertarik untuk dagang itu tuh? Usaha thrifting. Mungkin Mas Ade bisa atau Masnya bisa ceritakan dari awal atau gimana? Untuk jualan barang thrifting ini karena apa ya, bisa dibilang lagi tren barang-barang second branded ini lagi tren. Jadi kita coba cari di pasar, kok kita beli harganya murah bisa jualnya bisa lebih mahal. Iya, bisa sampai untung 2-3 kali lipat. Gitu. Dan juga barangnya rare. Nah, dari situ makin kita ke pasar makin dapat barang rare gitu. Macam ada apa ya? Mungkin bisa dikasih tahu rare itu maksudnya apa sih? Barang langka. Oh, barang langka. Iya, benar. Yang sudah tidak diproduksi lagi. Oh, iya. Kalau Mas sendiri gimana tuh? Sama, saya juga ngikuti tren. Ngikutin tren ya? Cuma cari uang juga kan. Nah, terus pasar kalian ini siapa saja sih target market kalian nih? Anak muda kah, orang tua kah? Kalau dulu masih anak muda, Mas. Anak muda ya? Tapi untuk makin ke depan sini makin rame thrifting, ke orang tua, anak-anak SMP pun sudah pakai barang kalangan ya. Iya, untuk kalangan semua. Ibu-ibu malah ya. Malahan pakai kayak di live gitu ya. Iya, dress gitu kan. Barang thrifting tuh apa aja sih Mas? Mungkin yang setahu saya sih kan kayak apakah dari pakaian luar sampai pakaian dalam, dari atas sampai bawah? Iya, semua ada. Pakaian dalam juga ada. Sampai ada tali pinggang pun ada. Tali pinggang pun ada? Iya, semua ada. Nah, ini pertanyaan yang menurut saya sedikit karena saya pengguna, tapi amankah pengguna thrifting itu barang bekas yang karena kan kalau kita lihat kan dari luar negeri, kira-kira aman nggak? Saya mau jawab. Coba Jun mau jawab? Aku. Jadi gini Mas, sempat ada pemberitaan bahwa barang bekas itu berbahaya, limbah, tepatnya penyakit gitu kan. Tapi di sejauh ini sampai sekarang dari tahun 90-an saya pakai, alhamdulillah sehat-sehat aja. Buktinya kalau memang sakit mungkin sudah meninggal semua orang di pasar. Iya kan? Mereka sudah jualan juga puluh tahun. Dan juga gini Mas, itu barang itu setahu saya di gudangnya di Malaysia atau di Thailand atau di Korea sana. Oh, barangnya memang dari sana semua ya? Dari sana semua. Itu kayaknya mereka cuci dulu Mas itu barang. Bukan barang kotor, masukkan di bal, mereka cuci. Kalau cuci. sampai ke kalian untuk sterilisasinya itu gimana? Apakah kalian cuci ulang atau gimana? Kami cuci. Cuci juga, kami laundry, kami setrika. Jadi makin dia kemasannya makin bersih, makin rapi, harga itu semakin naik.
sama mungkin Mas juga begitu ya. Terus untuk cara milih bal, terus beli bal nih gimana sih? Bongkar cara milihnya, belinya di mana, terus bongkarnya seperti apa? Mungkin ada tips-tipsnya gimana Mas? Iya. Mungkin Mas Jun mau jawab? Ya gini, jadi gini kalau saya wakilin. Jadi kalau beli bal itu kita biasanya lihat dari bal kodenya Mas biasanya. Oh itu yang Iya, biasanya ada bal merek. Ada bal itu ada merek-mereknya Mas. Oh ada merek-merek. Ada merek-mereknya. Biasanya tuh biasa produksi masuk ada bal kode A itu biasanya bagus. Oh, dan ada grade bagus. A-nya juga. Oh, grade A. Jadi kita bisa juga memilah. Tapi tidak semua sih Mas, tergantung dari rezeki. Oh iya, oke. Biasanya ada bal bagus begitu dibuka. Kalau ada rezeki ya zong. Tapi kalau bal jelek grade B mau grade C. Tapi kalau memang rezeki ada sih, ada beberapa item tuh yang rare. Tapi kita nggak bisa pilih ya, maksudnya barang yang grade A ini semuanya 100% bagus atau gimana? Ya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak Jadi bisa. kayak ya udah kayak apa namanya, gambling aja Ya gitu. gambling kayak gitu betul. Oh iya. Nah, nih yang menurut saya ini apa? Untuk penentuan harga dari pakaian, nah misalnya kayak crew neck, hoodie, kaos, topi misalnya kan, tuh penentuan harganya tuh gimana tuh? Apakah berdasarkan dengan merek yang kalian dapat atau gimana? Coba jawab. Biasanya itu kalau aku dari pasar juga, dari market Mas. Dari market. Biasanya apa ya, contoh si merek A ini marketnya lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau kami dapat di pasar, Sebutin aja misalnya apa gitu. umpamanya ini Carhartt umpamanya, kami dapat barang Carhartt. Untuk beberapa bulan ini Carhartt lagi naik-naiknya nih, karena dari pakai artis luar negeri, promonya lebih bagus. Kalian tuh ngikutin tren ya? Ikutin tren, ikutin market juga. Seperti itu. Kalau misalnya kayak kaos branded, katakanlah ya Adidas mungkin. Adidas, Nike harga gitu. Berapa di pasaran? Ketika udah dibeli terus tuh disterilkan, bisa jatuh harga berapa misalnya? Umpamanya hoodie itu bisa sampai 350 kalau Adidas. Kalaupun ada yang cacat, ada robek-robek di ujungnya, terus tuh kena Ada minus-minusnya itu. minus-minusnya Bisa gitu. mungkin kurang-kurang seperti 100 sampai 50-an. Kalau Mas Jun gimana? Sama juga? Sama. Sama ya? Ya. Yang pastinya harga thrifting itu lebih murah daripada harga barunya. Ini yang mau saya tanyakan nih, karena kalian pengusaha muda, entrepreneur. Untuk omset kalian rata-rata hitungnya gimana? Kalian punya omset nih, boleh dikasih tahu atau gimana nih? Kalau Mas Ade sendiri? Kalau omset itu tergantung dari kita pergi ke pasar Mas. Kalau kita ke pasar lagi dapat barang banyak, otomatis omset kita bakal tinggi. Ya? Tapi umpamanya pergi ke pasar namanya tuh hunting bahasa anak-anaknya, atau nyelam bahasa Malaysia ya udah. Tapi nyelam ke pasar kalau nggak dapat barang ya nggak ada omset lah gitu. Mas Jun gimana? Sama gitu juga ya? Karena kami hunter. Oh hunter. Hunter itu. Tadi saya terus hunter. Hunter itu orang yang pergi ke pasar mencari barang. Oh. Saya masih penasaran nih. Cara beli balnya itu gimana sih tadi tuh? Kalau cara beli bal itu kadang sama teman juga, ada teman juga yang menjual bal. Itu keluar gitu. By apa? Kontek-kontekan gitu ya? Kontek-kontekan. Ada juga bos bal di sini. Ada juga bos bal juga. Jadi kalau misalnya bal itu macam-macam harganya ya? Tergantung tipe apa yang mau kita dapetin gitu ya? Misalnya kayak kalau kaos itu sekitar hampir kurang lebih 7,5 juta. Kalau hoodie itu sekitar 55 sampai 6. Jeans, jaket kulit. Jaket kulit. Tapi yang saya lihat ini pasaran yang sekarang yang dijual nih kayak lebih banyak ke crew neck, hoodie, kaos ya. Kalau zaman old fashion yang dulu kan kayak jaket kulit, jaket kulit betul. Ya kan? Jaket kulit dan jaket jeans, denim. Nah, kalau sekarang kan yang saya lihat rata-rata tuh kalau orang live tuh hoodie semua rata-rata. Hoodie sama crew neck. Apakah memang lagi in-nya itu ya? Lagi in-nya lagi trennya lagi hoodie sama crew neck. Gitu. Nah ini pertanyaan terakhir mungkin yang saya mau sampaikan. Sebenarnya thrifting itu gaya hidup kah atau hemat kah sebenarnya kalau kita untuk memilih fashion? Karena kan gini, ada brand lokal atau gini dulu deh. Usaha kalian ini apakah mematikan brand lokal? Karena kan sekarang kalau kita lihat kan brand lokal ini kan banyak juga bermunculan nih yang produksi tanah air, anak-anak Indonesia. Apakah kalian ini pasarnya bisa menekan mereka atau gimana? Jun, jawab dulu Jun. Nanti thrifting itu sebenarnya pilihan semua orang. Semua bisa memilih mau thrifting atau enggak. Jadi thrifting atau lokal nggak bisa dibenturin satu sama lain karena memiliki market yang berbeda, pasar yang berbeda, dan
produk yang berbeda pastinya. Gitu ya. Iya. Tapi itu sebenarnya tergantung si kitanya nih ya. Iya. Kita mau pilih yang mana nih ya. Betul. Kalau Mas Ade, Kalau aku semua itu ada marketnya masing-masing, Mas. Iya. Setiap manusia tuh ada yang suka memang barang second, ada yang suka memang barang lokal. Betul. Jadi semua itu tergantung, ada marketnya sendiri-sendiri. Kami nggak pernah namanya berpikiran merusak marketnya itu brand lokal. terus ini apa? Kalau jualan begini nih izinnya gimana nih? Nah kalau kita lihat nih kan, kalau kita lihat di video-video yang lain itu kan Iya. kadang kan kita kucing-kucingan sama Iya. petugas nih kan. Ada yang dilarang, katanya nih saya dengar nih, ada yang begini. Menurut Mas Ade pengalaman dan Mas Jun gimana nih? Mas Ade, Mas Jun deh. Mas Jun. Mari aja. Ya, Ri. Paham dia. Jadi kalau masalah itu, kalau kucing-kucingan itu kan memang karena ini kan barang yang tidak ada pajaknya. Gak ada pajak. Iya, tidak ada cukainya. Dari situ jadi memang barang kata mereka itu barang apa? Ilegal. Ilegal. Tapi peminatnya banyak. Peminatnya banyak. Sebenarnya ada juga sih sudah dari masukan juga kan. Iya. Paham-paham lah. Iya. Tolong ketawa. Jadi sebenarnya thrifting ini fashion atau gimana menurut kalian? Jun? Bisa dibilang fashion, bisa dibilang budaya. Karena udah dari dulu kan thrifting itu udah ada. Thrifting tuh udah ada ya? Iya. Ya dari saya apa lagi masih muda lagi. Mungkin pesan kalian untuk pengguna thrifting ini terakhir nih kalau udah mau ajan gitu nih. Iya. Apa Mas Ade? Pengguna thrifting. Untuk pengguna thrifting jangan malu untuk beli barang bekas. Ya. Jen, sama. Kita boleh bilang sama-sama. Ya. Jangan malu pakai barang bekas. Ya. Jangan malu